Jadi Martin, apakah mereka telah kembali ke Katolik tradisional? Ya, dan mereka merindukannya. Mereka bahkan tidak mengeluarkan protes sedikit pun. Jadi bisakah mereka disebut Protestan? Apakah mereka memprotes doktrin-doktrin Roma? Tidak. Tidak. Mereka melihat dapur umum, mereka melihat kebangkitan rohani. Apakah mereka melihat kebangkitan moralitas? Mereka semua sangat bersemangat, tapi mereka tidak tahu apa dasar dari moralitas itu. Hukum alam. Dan kemana arahnya? Dan kemana arahnya? Dan jadi Martin, tiba-tiba saja dalam beberapa tahun terakhir Anda mengalami penurunan besar-besaran. Anda mengalami kebangkitan besar-besaran Katolik. Hanya butuh beberapa bulan saja. Dan apa yang mereka gunakan? Bukankah mereka menggunakan para selebriti? Mereka semua beralih ke Katolik. Satu persatu. Dan apa yang terjadi dengan kaum muda sekarang? Ya, di tempat yang dulu, seperti yang Anda katakan, gereja-gereja kosong, Anda mendapat arus masuk Dan mereka bahkan tidak bisa mengimbanginya. dalam Katolik. Dan kemana arahnya? Apakah mengarah ke Protestantisme atau menuju Katolik? Katolik. Dan bagian yang menarik adalah mereka ingin tradisi konservatif kembali. Baiklah, jadi kaum muda menginginkan Katolik tradisional yang konservatif. Orang yang menghalangi hal itu adalah Paus Fransiskus, bukan? Dan saya tidak tahu apakah ada yang menonton film The Conclave, di mana mereka membahas pemilihan paus berikutnya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa kembali ke hal-hal kuno. Jadi pada dasarnya mereka memilih seorang biseksual hermafrodit, dan dia menjadi paus, menunjukkan bahwa kepausan modern akan bersifat inklusif dan bahwa kesadaran dan semua ideologi ini tidak akan hilang. Tapi Martin, ada imam dan uskup yang mengatakan kita harus kembali ke tradisi kuno dan mereka mengatakan kita harus kembali ke terang. Ya, mereka menyebutnya terang. Mereka menyebutnya terang, tapi sejarah menyebutnya zaman kegelapan. Ya, Martin, ini sangat menarik bagi saya. Karena jika mereka berhasil melakukannya, jika mereka berhasil kembali ke apa yang mereka sebut terang, maka mereka secara harfiah mengatakan bahwa kegelapan abad pertengahan adalah terang. ya, Dan apa yang Alkitab katakan tentang hal itu? celakalah dia. Celakalah mereka yang menyebut terang itu gelap dan gelap itu terang. Ini adalah pengkhianatan terbesar terhadap Yesus Kristus. Karena dengan demikian seluruh sistem akan tersapu bersih. Ngomong-ngomong, apakah Paus Fransiskus mengeluarkan indulgensi? Ya, Jadi apakah dia dengan tegas mendukung indulgensi? oh sangat mendukung. Ini adalah tahun Yobel. Dia membuka pintu. Semua ini. Jadi Martin, jika ada indulgensi, maka Kristus bukanlah pengantara yang membayar harga untuk dosa Anda. Karena tidak akan ada kebutuhan untuk indulgensi. Yang diperlukan hanyalah berlutut dan berterima kasih kepadanya atas pengorbanannya, diterima dengan iman dan menjadikannya sebagai bagian dari diri Anda. Dan seperti yang telah kita katakan ribuan kali, dosa terburuk menurut pendapat saya yang telah dilakukan Protestantisme dalam beberapa dekade terakhir adalah mengkompromikan doktrin pembenaran yang merupakan pilar Protestantisme. Dan deklarasi bersama itu, saya akan mengutipnya lagi, yang mengatakan, hanya oleh anugerah melalui karya penyelamatan Kristus, kita dibenarkan. Tidak. Itu sangat jahat. Karena hanya oleh iman pada darah penebusan Kristus kita dibenarkan. Karya penyelamatan Kristus masuk ke dalam perbendaharaan pahala. Itu adalah doktrin Katolik. Dan Anda diselamatkan hanya oleh iman, karena tanpa iman tidak mungkin Anda diselamatkan. Ya, Anda menerima kasih karunia, tetapi Anda harus menerimanya dengan iman. Dalam darah. Itulah pembenaran. Jadi kompromi ini sepenuhnya bersifat Katolik. Ya, jadi mereka semua, dan terus terang saja, semua orang yang menandatangani deklarasi itu kembali berada di bawah Katolik. Dan mereka mengatakan itu adalah yang tertinggi. Dan karena dunia ini begitu kacau, Protestanisme bersedia untuk mengikutinya hanya untuk mendapatkan kembali sedikit moralitas di bawah kedok kekristenan. Sekarang ada sebuah video tentang apa yang dikatakan seorang pastor dalam sebuah wawancara. Bisakah kita memutarnya? Ya, biar saya putarkan. Jadi menurut Anda bagaimana situasinya saat ini? Maksud saya Anda lihat ada dua kubu yang mulai muncul.
Saya rasa saya mungkin sudah menjelaskan kedua sisi dari hal ini. Jadi media sosial mengatakan, wow, paus yang progresif telah meninggal. Seperti apa gereja ke depannya? Nah, akankah kita kembali ke nilai-nilai tradisional Katolik? Atau apakah kita bergerak ke arah yang sama sekali baru? Menurut Anda, kemana arah perkembangan gereja Katolik di seluruh dunia? Jika kita melihat generasi muda, selama beberapa bulan terakhir ini, kami memiliki banyak data yang keluar dari berbagai organisasi yang menunjukkan bahwa generasi muda mencari tradisi. Mereka menemukan iman Katolik, dan ini terjadi di seluruh dunia barat, khususnya di Amerika dan di negara asal saya, Inggris Raya, di mana kami memiliki gereja Inggris yang telah menjadi yang dominan denominasi Kristen selama 500 tahun terakhir, dan untuk pertama kalinya, sepertinya umat Katolik mengambil alih. Jadi kami melihat hal ini secara luas, penemuan kembali ibadah tradisional dan nilai-nilai Kristen tradisional. Jadi saya berharap paus berikutnya adalah seorang Katolik yang konservatif, tradisional, dan benar-benar teguh, karena ini adalah waktu yang tepat. Baik, karena generasi muda saat ini sedang mencari tradisi dan ajaran yang kokoh. Jika seorang paus muncul sekarang yang dapat menerima mereka dan memelihara tradisi gereja, itu bisa menjadi hal yang baik bagi dunia. Sebenarnya, jika kita melihat kembalinya kekristenan di barat, menjauh dari liberalisme dan sekularisme progresif, dan semua hal yang memecah belah kita dan memperkenalkan budaya tuli, kita bisa kembali menjauh dari cahaya, maksud saya menjauh dari kegelapan, kembali menuju terang yang akan menjadi hal yang indah untuk disaksikan. Apa yang Anda dengar dari itu? Mereka ingin kita kembali ke zaman kegelapan, tetapi mereka menyebutnya sebagai terang. Jadi pada dasarnya, apa yang mereka katakan adalah bahwa Protestanisme tidak pernah mampu mengendalikan moralitas, bahwa mereka benar-benar gagal. Hanya Katolik yang dapat memberi Anda stabilitas yang dibutuhkan. Dan kita harus kembali ke terang. Dan untuk pertama kalinya, Katolisisme bahkan melampaui gereja Inggris, melampaui Protestanisme di seluruh dunia, dan akan diabadikan. Saya hanya berpikir Anda tahu betapa pintarnya mereka. Mereka telah membuat dalam beberapa bulan terakhir, sejak Trump masuk, Katolik menjadi menarik. Ya, dan kemudian Dolan mengatakan ini adalah takdir. Ini adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk apa? Agar Katolik dapat mengambil kembali tongkat kekuasaan, melangkah kembali dalam sejarah ke abad kegelapan dan diabadikan, dan siapa yang akan mengabadikannya? Spiritisme dan Protestantisme akan mengangkatnya sebagai standar, dan standar Allah, 10 perintah Allah sebagaimana yang tertulis di atas batu akan menjadi debu.